Sesungguhnya toh bahwa membangun satu negara, membangun ekonomi, membangun teknik, membangun pertahanan adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bukankah demikian? Sekali lagi, bukankah demikian? Tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya, sekali lagi mutlak perlunya nation and character building. Hai, tahukah kamu bahwa Bung Karno adalah seorang pemimpin yang sangat menyukai ilmu tata ruang? Hal ini disampaikannya di dalam buku Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh Cindy Adams, seorang jurnalis yang berkebangsaan Amerika Serikat. Tidak hanya menyukai, beliau juga sangat mengerti mengenai dan paham penataan ruang. Bahkan beliau memadukan pemahaman geopolitiknya ke dalam suatu penataan ruang nasional yang komprehensif dan berkeadilan. Di tahun 1958, setelah pengusiran warga Belanda dan pengambilan modal-modal Belanda ke tangan negara, Soekarno telah merancang kota Jakarta sebagai kota tempur, di mana seluruh bujur jalannya didesain lurus dan sangat lebar. Fungsinya untuk mengantisipasi ketika terjadi pertempuran, di mana jalanan-jalanan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat darurat lepas landas pesawat tempur, sekaligus untuk menyesuaikan mobilisasi tank-tank tempur untuk masuk ke dalam kota. Selain itu, keinginan tersebut dikarenakan untuk menyiapkan Jakarta sebagai markas atas penguasaan wilayah Asia Tenggara. Bagi Bung Karno, stabilitas Asia Tenggara merupakan jalan bagi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari politik ketergantungan modal, serta sebagai salah satu cara untuk melindungi diri dari invasi bangsa asing terhadap wilayah-wilayah yang produktif. Keresahan ini kemudian disampaikan pada Deklarasi Juanda, di mana Bung Karno berkata bahwa Amerika sekarang tak rupanya seperti Belanda. Mereka tak berminat terhadap kesatuan wilayah, mereka hanya berminat pada wilayah-wilayah kaya modal dan wilayah yang produktif. Inilah yang menyamakan mereka dengan Belanda, di mana pada tahun 1947, Belanda melakukan agresi militer sandi operatif produk, atau lebih kita kenal sebagai agresi militer Belanda I. Selanjutnya, wilayah-wilayah yang jadi prioritas Bung Karno ialah Irian Barat, yang pada waktu itu masih dilakukan upaya perebutan kembali ke tangan Indonesia. Merebut Irian Barat dan menjadi satu bagian kembali dengan NKRI adalah satu syarat agar bangsa ini menjadi paling kuat di Asia. Selain Irian Barat, Bung Karno juga memiliki perhatian lebih terhadap Kalimantan. Menurutnya, Kalimantan harus dilindungi dengan baik, sebab ia berkesimpulan bahwa masa depan dunia adalah pangan, sumber minyak, dan air. Oleh karena itu, Bung Karno membagi dua kekuatan pertahanan nasional, di mana pusat pertahanan laut Indonesia diletakkan di Biak dan pertahanan udara di Kalimantan. Pada wilayah Kalimantan, Bung Karno mencoba menentukan kota yang tepat untuk dijadikan pusat Kalimantan. Dan pada satu malam di hadapan beberapa orang, Bung Karno dengan intuisinya mengambil mangkok putih di depan peta besar Kalimantan, kemudian menaruhnya ke tengah-tengah peta dan berkata, "Itulah ibu kota RI." Letaknya berada di tepi Sungai Kahayan. Singkat cerita, Bung Karno lalu menuju ke tepi Sungai Kahayan dan melihat sebuah pasar yang bernama Pasar Pahandut. Dari pasar inilah Bung Karno mengatakan, ibu kota RI dimulai dari sini. Inilah sama persis dengan ucapan Denles di depan asisten Bupati Sumedang saat membangun jalan darat pos selatan untuk gudang Arsenal Hindia Prancis. Ketika itu, ia menuju satu tempat yang kita kenal sekarang sebagai Kota Bandung. Setelah dari sana, Bung Karno lalu menyusun dasar-dasar administrasi ibu kota provinsi dengan dibantu ex-gubernur Jawa Timur RTA Milono. Pada saat penyusunan administrasi tersebut, Bung Karno juga telah menyiapkan cetak biru tentang rancangan tata ruang negara dari Sabang sampai Merauke, di mana kota Jakarta akan dijadikan pusat kota jasa internasional, dan pada ibu kota baru yang letaknya di pusat Kalimantan, tepatnya di kota Palangkaraya, pada aktivitasnya akan direncanakan sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan militer udara. Sementara pusat pertahanan militer laut ditempatkan di Biak, Irian Barat, dan pusat pertahanan militer darat ditempatkan di kota Bandung. Adapun
Pusat pelabuhan dagang diletakkan di sepanjang pesisir Sumatera Utara dan Kalimantan, Sulawesi. Rangkaian pelabuhan ini Bung Karno sebut sebagai zona tapal kuda. Sementara wilayah Jawa dan Bali dijadikan pusat lumbung pangan dan pariwisata. Khusus pembangunan tata ruang Kota Palangkaraya, Bung Karno mengaturnya dengan amat teliti. Bila skenario perang terjadi, maka jalan-jalan yang ada di dalam kota akan diperlebar sampai 14 jalur untuk pendaratan pesawat MiG-21 buatan Uni Soviet kala itu. Pembangunan perencanaan ini diagendakan selesai hingga tahun 1975. Bung Karno meyakini bahwa dengan ini Indonesia di tahun 1975 akan menjadi bangsa terkuat di Asia dan menjadi salah satu negara adik kuasa dunia dalam konteks The Big Five, yaitu negara-negara adik kuasa di mana pada waktu itu diantaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Jepang, dan China. Begitulah visi Indonesia di tangan putra Sang Fajar.